Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya Rizal. 7 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 2018 ya, saya bersama murid-murid saya menggarap sebuah film ya, film sejarah lokal, yakni Sambawa Satria Pegunungan. Nah, banyak hal yang ingin saya ceritakan sebetulnya ya, terutama dalam penggarapan properti film ya. Salah satu kesulitan ya ketika menggarap film ya itu terletak dari properti ya. Tapi sebetulnya hampir seluruhnya juga ada sih, ada kesulitan gitu ya, ada tantangan gitu ya. Karena memang ini film sejarah lokal gitu ya, dan memang jarang sekali, bahkan mungkin ini pertama ya, bisa dikatakan pertama gitu ya. Murid saya bilang, Pak, ini pertama gitu ya ada film, kita mengangkat sebuah film yang bercerita tentang masa penjajahan Belanda, dan itu kita lokasinya langsung di perkebunan teh gitu ya, di Taraju, Kabupaten Tasikmalaya saat itu ya. Nah, kalau saya ceritakan dari awal, sebetulnya di konten-konten sebelumnya pernah kita ulas gitu ya, tapi karena saya yakin masih banyak yang belum tahu gitu ya, sobat semua ya. Jadi di tahun 2018 ya, saya menggarap sebuah film ya, itu bisa dikatakan film yang paling amazing gitu ya, karena memang ini menggabungkan anak-anak dari 2 sekolah ya, dan saya mencari bahannya itu selama 3 tahun karena memang ini sangat sulit sekali, belum ada literasi yang mengungkapkan tentang sejarah perkebunan teh di Taraju, Kabupaten Tasikmalaya saat itu ya. Sebetulnya dari ketidaksengajaan di tahun 2018 di bulan Februari ya, saat itu di sore hari saya menemukan sebuah website gitu ya, website yayasan dari negeri Belanda, yang mana di sana itu menceritakan tentang kehidupan seorang Belanda yang bernama Tuan Willem Bouwens ya, yang mana dikatakan memiliki perkebunan teh ya, atau membuka perkebunan teh di Sambawa, Burjo, dan Nagasari ya. Dan saya ketahui bahwasanya ini adalah perkebunan teh di daerah Taraju yang kita kenal dengan ACD ya. Nah, entah mengapa gitu ya, saya ada rencana menggarap film gitu ya, karena memang sebelumnya saya pernah menggarap sebuah film ya, film tentang sejarah Tasikmalaya bersama murid-murid saya gitu ya, murid-murid di SMK gitu ya. Saya akhirnya berunding dengan anak-anak ya, dan di sini banyak yang digarap gitu ya, selain naskah gitu ya, lalu juga tadi saya bahas tentang properti gitu ya, properti dari pakaian juga harus menyesuaikan dengan pakaian di tahun 1919 itu ya. Nah, yang paling berkesan itu adalah properti sebuah bangunan gitu ya. Mungkin sobat semua yang pernah melihat filmnya gitu ya di YouTube saya gitu ya, di channel saya gitu ya, Sambawa Satria Pegunungan, ada satu adegan yang memperlihatkan sebuah rumah besar gitu ya. Nah, rumah itu kalau di Periangan gitu ya, atau umumnya di perkebunan itu biasanya dikenal dengan gedong gitu ya. Apakah itu gedong luhur gitu ya, gedong kawasa, atau bagaimana. Gedong itu kan ibaratnya itu gedung gitu ya. Tapi di perkebunan ini identik dengan rumah besar gitu ya, rumah tempat penguasa perkebunan itu tinggal gitu ya, seperti itu ya. Atau dalam bahasa Belandanya itu dikenal dengan sebutan landhouse ya, landhuis ya, seperti itu ya. Jadi land itu tanah gitu ya, house itu rumah gitu ya, berarti rumah penguasa tanah gitu ya, seperti itu ya, penguasa perkebunan gitu ya. Nah, rumah ini ya, sebetulnya saya cari literaturnya memang sangat-sangat sulit sekali gitu ya, karena memang saya menggarap film ini juga berdasarkan dokumentasi dari website tersebut gitu ya, dan juga dari penuturan para sesepuh yang memang sekarang sudah almarhum gitu ya. Jadi memang tidak ada sebutan lebih jelasnya ini dinamakan gedung apa gitu ya, karena yang saya ketahui Tuan Willem Bouwens ini ya, dia membuka perkebunan teh di Taraju, Kabupaten Tasikmalaya ya saat itu ya, dan dikenal dengan nama Sambawa ya. Dan saya yakin gedongnya juga dinamakan dengan Gedong Juragan Kawasa ya, karena beliau ini merupakan penguasa perkebunan. Nah, uniknya ini, rumah yang akan kita bikin propertinya itu aslinya ya, itu merupakan rumah panggung
ya, rumah panggung yang pakai tatapakan gitu ya kalau dalam bahasa Sunda itu ya, sehingga agak tinggi, lalu dindingnya itu pakai bilik bambu yang dilabur dengan kapur gitu ya, cat kapur, lalu beratap ijuk gitu ya, dan itu menghadap ke beberapa sudut gitu ya. Agak sulit untuk mencari referensinya ya, sehingga setelah film ini selesai, nah barulah di sana banyak referensi-referensi, termasuk sesepuh terakhir yang bercerita tentang keberadaan gedung tersebut gitu ya. Saya pernah mewawancara, terakhir itu mewawancarai almarhum Aki Ahmad Sahbana gitu ya, di Cilame ya. Beliau yang sangat tahu sekali tentang bagaimana kehidupan saat itu ya, karena memang kakeknya itu dulu merupakan mandor di pabrik Sambawa ya, seperti itu ya. Jadi di sana ada gedongnya gitu ya, tempat tinggal dari juragan kawasanya, dari Tuan William Bawonsai. Lalu di sana juga ada bangunan yang dinamakan dengan apa itu namanya itu, gedung Patamon ya, seperti itu ya, gedung tempat tamu ya, seperti itu ya. Di sisi lain juga ya, karena memang terbatas hanya itu saja gitu ya, karena memang beliau sudah pikun, sehingga memang saya juga membutuhkan referensi yang lain gitu ya. Saya sempat tertukar gitu ya ketika melihat beberapa foto, oh mungkin ini rumah dari Tuan Willem Bowens ya gitu, sehingga saya melacaknya langsung ke lokasi gitu ya, sampai mencek sunama kukursukan gitu ya, belusukan ke perkebunan sayur gitu ya, yang memang dahulunya di sana katanya ada gedong gitu ya. Ternyata setelah dilacak itu bukan lokasi yang salah gitu ya sebetulnya ya. Bahkan sampai kedatangan dari keluarga Bowen tahun 2022 gitu ya, saya juga tidak bisa menyampaikan di mana lokasi lebih tepatnya rumah dari Tuan Willem Bowens ya. Sampai kemudian akhirnya saya dengan keluarga Willem Bowens ya berbagi cerita gitu ya, meskipun melalui sosial media gitu ya, dan dari keluarga Willem Bowens menemukan album terbarunya gitu ya, tentang bagaimana kehidupan kakeknya ya dan buyutnya ini di Taraju ya gitu. Dan di sana akhirnya saya menemukan di mana lokasi dari rumah yang akan kita bikin propertinya ya. Ternyata lokasinya itu merupakan tempat saya menginap ketika camping tahun 2016 ya, sama anak-anak saya ketika acara pramuka ya. Itu sesuatu yang mengejutkan sebetulnya. Ternyata saya itu menginap ya malam hari itu di tenda, yang mana tendanya itu berdiri di atas bekas dari rumah Tuan Willem Bowens itu ya. Itu uniknya ya. Sebetulnya penting sekali kita munculkan keberadaan rumah ini karena merupakan identitas dari keberadaan perkebunan teh ini ya. Bahwasanya saat itu Belanda membuka perkebunan di sana, dan mereka menetap gitu ya, menetap menjadi penghuni gitu ya, bersama dengan penduduk lokal ya. Meskipun memang ada perbedaan ya, ada perbedaannya lebih jelasnya, meskipun memang sama-sama terbuat dari bilik bambu gitu ya, rumah para pegawai perkebunan gitu ya, kayak buruh-buruh kayak gitu juga sama terbuat dari bilik bambu beratap ijuk, juga dengan rumah panggung gitu ya konsepnya itu. Tapi ada perbedaannya terlihat dari posisi rumah tersebut gitu ya. Utamanya sebetulnya rumah para pegawai perkebunan, terutama yang berkebangsaan Belanda, mereka itu dibangun di atas bukit gitu ya. Makanya para sesepuh bilang gedong-gedongnya itu dibangun di atas pasir gitu. Pasir itu bukit gitu ya, seperti itu ya. Nah, suatu ketika ya, itu masih dalam penggarapan film ya, sebelum ke syuting, saya pernah cerita ke anak-anak gitu ya, sebagai gurunya. Anak-anak, Bapak akan membangun kembali, membangun properti rumah Tuan Willem Bowens ya, seperti itu. Dan itu merupakan ide yang gila gitu. Nah itu ya. Jadi saya pernah katakan itu ketika rapat persiapan untuk syuting gitu ya, syuting pertama gitu ya, di bulan Oktober saat itu ya. Anak-anak mengatakan itu sesuatu yang mustahil gitu, sesuatu yang gila gitu. Kalau dilihat dari fotonya saja itu dimensinya itu sangat besar sekali ya. Meskipun memang itu beratap ijuk lalu berdinding bambu gitu ya, dengan jendela-jendela yang besar gitu ya, ciri khas rumah Belanda gitu ya di perkebunan gitu. Ini sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu untuk dibangun kembali gitu ya. Ditambah lagi dengan dengan anggaran yang minim gitu sebetulnya kalau saya ungkapkan untuk penggarapan film ini gitu ya. Nah ternyata ya pada akhirnya saya bisa gitu ya, saya bisa membuat properti itu karena
properti rumah Tuan Willem Bowens ya yang harus ada di film itu ya, yang dibuat itu dalam skala yang kecil sebetulnya, jadi bukan ukuran yang besar gitu ya. Nah tinggal ya ketika dibawa itu ya dan dirakit gitu ya, anak-anak pun pada akhirnya oh ternyata ukuran begini gitu ya, saya kira ukurannya besar gitu ya. Nah tinggal tantangan selanjutnya adalah bagaimana si kameramen yaitu Yagi gitu ya, murid saya, memunculkan properti rumah yang kecil itu menjadi ukuran yang besar gitu ya, seperti itu ya, sesuai dengan wujud nyatanya ya. Nah rumah ini sebetulnya kemudian di dalam beberapa album yang saya dapat dari keluarga Tuan Willem Bowens, nah ini ya, kemudian mengalami perubahan. Nah ini sebetulnya kartu pos ya, ini kartu pos asli ini yang saya dapat dari keluarga Willem Bowens ya ketika mereka berkunjung ke Indonesia tahun 2022. Saya diberi hadiah gitu ya, hadiah beberapa foto keluarga Willem Bowens ya. Nah ini salah satunya, ini kartu pos ya. Nampaknya ini pesanan ya, pesanan dari Tuan Willem Bowens yang karena dengan latar foto dari foto rumah dari Tuan Willem Bowens yang tadi saya katakan. Hanya memang ada perbedaan, mungkin foto ini dibuat tahun 1930 atau tahun 37-an ya gitu ya, menjelang tahun 40-an, karena atapnya itu sudah berubah ya, sudah tidak berbahan ijuk lagi tetapi menggunakan atap penutupnya itu menggunakan genteng gitu ya, seperti itu ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk rumah Tuan Willem Bowens saja, tetapi juga rumah para pegawai ya, para buruh juga sama, rumahnya itu diganti menggunakan atap genteng ya, termasuk gedung Patamon ya yang ada di sampingnya juga ya. Nah itu menandakan bahwasanya ternyata meskipun beliau ini sebagai penguasa tetapi mencoba untuk menyelaraskan gitu ya, bahwasanya baik rumah penguasa ataupun bawahan juga harus sama gitu ya, harus sama gitu ya. Ketika ini diganti dengan atap genteng, semuanya juga pakai atap genteng ya. Nah ini kita bisa lihat ini rumahnya masih rumah panggung gitu ya. Ada alasan mengapa rumah di perkebunan saat itu ya dibangun tidak bertembok atau setengah tembok ya, tapi di sisi lain juga ini menggunakan dinding bilik gitu kan, seperti itu, lalu juga panggung gitu ya, tidak bertembok gitu ya, dan juga pakai atapnya ijuk ya, karena menyesuaikan dengan lingkungannya saat itu gitu ya. Kita bayangkan bahwasannya Taraju itu kan dingin gitu ya. Nah dengan atap ijuk itu kan hangat gitu ya, menghangatkan penghuni yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu di sisi lain juga karena kontur Taraju itu kan daerah pegunungan gitu ya, tanahnya itu labil ya, kita sering mendengar kabar tentang longsor gitu kan, seperti itu ya. Sehingga ini untuk mengantisipasi jikalau gempa terjadi ya, maka kerusakan tidak akan terlalu parah gitu ya. Itulah mengapa rumah-rumah di sana, termasuk itu rumah Belanda juga ya, itu menggunakan rumah konsep panggung gitu ya, seperti itu ya. Itu kalau yang saya amati seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ini kita bisa bayangkan kalau dikirim ke Belanda gitu ya, ini menjadi kenang-kenangan bahwasanya oh ini rumah dari Tuan Willem Bowens gitu ya, ini rumah dari keluarganya gitu ya. Karena ini tentunya pasti dikirim untuk sebagai komunikasi antar keluarga ya, karena saat itu kan alat komunikasi masih terbatas itu ya, masih menggunakan surat menyurat ya. Nah kembali lagi ke rumah Tuan Willem Bowens ya, jadi dulu seperti itu ya. Ini penting sekali ya, properti ini harus ada ya, dan alhamdulillah akhirnya bisa dibikin meskipun maksudnya itu dalam skala yang kecil gitu ya, seperti itu. Nah kira-kira wujud asli dari rumah Tuan Willem Bowens ini kira-kira masih ada atau tidak ya? Sayangnya sebetulnya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Dan sesuai yang tadi saya katakan bahwasanya saya pernah menginap ya di Taraju ketika camping, ternyata di bekas dari rumah Tuan Willem Bowens ya. Sekarang lokasinya itu menjadi lapang atau ditempati oleh bangunan sekolah dasar negeri Sundapura ya, di sekitar perkebunan teh ASD Taraju ya. Jadi sekarang menjadi lokasi SD Sundapura ya, seperti itu. Sedangkan gedung Patamonnya itu sekarang menjadi lapang bolanya ya. Dulu di sana itu ada gedong juga ya.
setara dengan rumah Tuan Willem Bowens itu ya. Yang tersisa dari gedung Patamun juga itu hanya anak tangga yang mengarah ke bukit di belakang gedung itu gitu ya. Jadi sayangnya memang keberadaannya sudah tidak ada, padahal sebetulnya kalau wujudnya itu masih ada, itu bisa menjadi objek wisata ya, objek wisata andalan perkebunan, sama seperti rumah Bosca gitu ya di Malabar, atau rumah Belanda yang pakai kayu juga yang ada di Purbasari gitu ya, di daerah Bandung gitu kan, seperti itu ya. Nah itu sebetulnya ya, jadi keberadaan rumah itu menjadi identitas gitu ya, identitas masa lalu, bahwasanya pernah ada sebuah peradaban di sana ya, dan di tengah hutan yang luas ya gitu ya, pernah ada sebuah kota gitu ya, kota ataupun pemukiman yang dahulu itu menjadi sumber perekonomian juga ya, dan membawa harumnya itu sekarang ya, yang kita kenal dengan perkebunan terbesar di Periangan Timur ya, seperti itu ya. Nah itu ya seputar penggarapan film 7 tahun yang lalu gitu ya. Jadi harapan saya ya dengan adanya film ini gitu ya, dan juga usaha yang kami garap itu tidak sia-sia, dan ini menjadi abadi gitu ya, dan itu menjadi pengetahuan ya, pembelajaran juga buat generasi muda, bahwasanya masih banyak hal yang harus kita ungkap ya dari negeri kita, dari halaman kita, dan jangan sampai sejarah yang kita punya itu hilang, bahkan mungkin hanya diketahui oleh orang lain gitu di luar negeri sana gitu ya, seperti itu ya. Nah mungkin di lain waktu mudah-mudahan kita bisa menggarap sebuah film gitu ya, yang bernuansa lokal gitu ya, yang mungkin lebih hebat lagi dari yang kita garap 7 tahun yang lalu ini ya. Nah cukup sekian dari saya ya, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam